motor ibu-ibu yang suka pulang pergi ke pasar, cek. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mentutorialkan full service untuk bagian CVT Yamaha Mio J ya. Pertama-tama kita buka dulu menggunakan kunci 10 untuk di bagian cover, kemudian tutup CVT kita menggunakan kunci 8. Kemudian selang hawanya kita lepaskan yang menuju gearbox, kemudian tinggal kita lepaskan seperti ini. Tutup CVT-nya pun sudah bisa kita lepas. Nah, bisa kita lihat sendiri itu banyak oli ya. Banyak oli berarti ini ada kebocoran ya teman-teman. Langsung saja kita bongkar menggunakan kunci 14 bagian puli belakang, kemudian yang depan menggunakan kunci 17. Nah, setelah itu tinggal kita protolis semua komponen-komponennya, sekalian kita servis, kita bersihkan. Pokoknya kita bongkar semua full service ya teman-teman. Sekalian kita tambah gemuk di bagian puli sekunderinya. Nah, kita buka bagian rumah roller, ini masih bagus ya, meskipun sedikit peang, itu masih layak digunakan. Cuman di bagian seal kerkas ini wajib kita ganti karena sudah terjadi kebocoran. Nah, dan untuk panbelnya itu ini berkodekan KZL, kepunyaan motor Beat Epa ya. Kok bisa ya? Mungkin ini habis putus di jalan tuh. Mungkin ini darurat saja, jadi kita harus ganti lagi ya menggunakan 54P kepunyaan Yamaha Mio J-nya. Oke, kemudian kita bersihkan dulu ya sebelum kita melakukan pelepasan bagian seal. Kita bersihkan dulu kotoran-kotorannya menggunakan bensin ataupun pertamax ya. Nah, setelah bersih seperti ini kan enak dilihatnya. Kemudian tinggal kita congkel bagian pinggirnya menggunakan obeng min kecil ya. Saya congkel di bagian pinggirnya dan seal pun sudah bisa kita lepas. Kemudian tinggal kita bersihkan, kemudian kita ganti menggunakan seal yang baru. Nah, untuk pemasangannya bisa kita kasih lem ataupun bisa kita kasih oli. Yang penting mudah saat masukinya. Kita masukin dulu bagian yang tengahnya. Setelah ya masuk yang tengahnya, baru kita dorong bagian pinggir-pinggirnya sampai pas ya dan rata, jangan sampai miring. Kemudian yang bagian belakang juga kita congkel bagian pinggirnya seperti ini karena ini udah ada rembesan ya. Nah, kita lepas, jadi aman ya teman-teman, gak merusak si asnya. Kemudian kita kasih lem, sama mau kasih oli kasih lem itu terserah teman-teman, bebas ya. Nah, kita masukkan seperti ini. Maksud saya dikasih lem dan dikasih oli supaya licin, mudah banget masukinya, ditekan saja ini udah masuk ya. Oke, setelah itu kita lap. Kemudian tinggal kita buang untuk oli gardanya ya, karena di sini ganti oli mesin, ganti oli gardan, ganti lampu dan lain-lain pokoknya ya. Nah, kemudian kita buka bagian mur puli sekunderi menggunakan kunci 41 ya. Nah, udah terlepas. Kemudian bisa kita lihat sendiri di sini kotor banget ya. Kita lepas untuk corongnya ya. Menggunakan obeng min seperti ini kita tarik ya. Nah, di sini kering banget ya teman-teman, kering, tidak ada pelumasan ya. Ini jarang diservis. Di bagian sini nih kita lepas pennya ya menggunakan tang. Nah, kita lepas semuanya ya teman-teman. Pokoknya kita wajib bersihkan karena ini udah kekeringan ya teman-teman, tuh kering banget. Dan ini pun sudah gandet ya di bagian puli sekunderinya yang bergeser. Nah, ini juga menyebabkan kurang tenaga ataupun selip ya. Kemudian untuk kampas ganda jangan dicuci pakai bensin, semprot aja ya. Kemudian komponen lainnya cukup pakai bensin, cuman di bagian bearing-bearing puli sekunderi itu jangan sampai kerendam bensin. Oke, untuk seal-seal di bagian puli gesernya sekunderi ya, kita ganti saja karena sudah kekeringan. Jadi kita ganti, takutnya nanti saat kita masukin gemuk yang baru takutnya bocor. Dan untuk harganya murah ya, sekitar 20 ribuan untuk o-ringnya itu 2 pet 2 biji. Nah, kemudian kita pukul menggunakan palu karet ya, jangan sampai terbalik juga cara pemasangannya ya. Kalau terbalik itu percuma, nanti ada rembesan, si gemuk-gemuknya bakalan bocor. Kemudian untuk gemuk CVT-nya di sini kan ada dua ya, untuk puli sekunderi dan primary ya. Nah, di sini kita kasih gemuk dulu ya di bagian dalam-dalamnya ini nih. Nah, dan ini pun udah ganda, tapi ini harganya mahal ya, sekitar 175, nanti saja digantinya katanya ya untuk puli gesernya. Nah, kemudian tinggal kita masukkan seperti ini, kita gunakan obeng min supaya sealnya tidak ngelipat ya. Nah, udah masuk, tinggal kita lap aja sisa-sisa gemuknya. Nah, dan untuk template-nya ataupun gemuknya yang puli sekunderi itu juga ada namanya ya ditutupnya, tapi kita bisa saling pakai ya. Yang di puli primer itu bisa dipakai di puli sekunderi juga, tapi yang di bagian atasnya ini jangan di bagian bearingnya ya, karena terlalu encer yang ini. Nah, kalau yang encer kita simpan di sini aja. Nah, di bagian torsi cam ya. Kalau di bagian bearing dalam nanti kita pakai stemplate yang agak kental. Kemudian untuk tutupnya ini kita masukkan lagi, cuman kita geser sedikit ya, jangan pas sama yang gandetnya. Oke, ini udah masuk ya teman-teman. Nah, udah bagus lagi ya, udah lancar karena ada pelumasan. Nah, kemudian yang di bagian bearingnya kita kasih yang kental ya teman-teman tuh.
Nah, untuk gemuknya supaya nggak gampang encer. Nah, jadi seperti itu. Harusnya untuk yang atas juga kita pakai yang ini ya. Tapi menurut saya bisa juga pakai yang gemuk primary ya. Pokoknya bisa. Tapi harus di atas, jangan di bagian bearingnya. Oke, kemudian tinggal kita pasang per. Kemudian kampas ganda kita pasangkan. Kemudian kita tahan seperti ini. Kemudian kita kencangkan menggunakan murnya ya. Mur 41. Kalau kita menggunakan kunci torsi itu 45 Nm. Kalau kita pakai impact 3 kali jetrek aja ini udah kencang. Jadi jangan kekencangan, nantinya takut selek ataupun dol. Oke, ini udah kencang, tinggal kita bersihkan. Kemudian kita coba tekan-tekan seperti ini udah lancar ya teman-teman. Kemudian di bagian bos rumah roller kita kasih gemuk juga ya, gemuk yang primary sedikit aja asal oles ya, jangan sampai kebanyakan. Kemudian kita masukkan untuk bagian rumah roller dan bosnya itu masih bagus. Dan untuk rollernya pun belum peang parah ya, jadi ini masih digunakan, masih bisa ya. Pokoknya ini masih bisa digunakan. Jadi kurang lebih 6 bulanan lah masih tahan. Kemudian untuk slidernya masih bagus juga. Jadi ini nggak ada yang diganti, cukup dibersihkan saja untuk bagian rumah roller dan rollernya. Kemudian tinggal kita pasangkan. Kemudian ada ring tipis. Kemudian kita pasang bagian kipas. Kemudian gigi engkol, ada ring cekung dan mur. Nah, untuk oli mesin udah saya ganti juga ya. Oli mesin, kemudian lampu, kemudian lahar roda udah saya ganti ini sama teman saya. Jadi ini banyak banget yang kita servis. Kemudian kita gunakan tracker ya teman-teman, gunakan trackernya seperti ini. Kemudian tinggal kita kencangkan. Kalau misalkan kita menggunakan kunci torsi, kita kencangkan di angka 60 Nm. Kalau misalkan kita pakai manual, cukup pakai piling saja, jangan terlalu kencang karena untuk Yamaha itu rawan dol ya karena asnya kecil. Oke, kemudian tinggal kita pasang bos ya teman-teman, bos center ya, bos center. Kemudian tinggal kita pasang packing ya, packing sengnya. Nah, jadi usahakan harus pasang packing dulu sebelum panbel. Nah, kemudian baru kita ganti panbelnya, soalnya itu kepunyaan Beat FI, kita ganti menggunakan 54P kepunyaan Myoje X-Red Soul GT ya. Nah, seperti ini beda banget ya teman-teman, geriginya lebih besar kalau untuk Yamaha tuh. Sedangkan Honda kecil-kecil dan lebih panjang Yamaha ya tuh, lebih panjang Yamaha dan lebih lebar Myoje. Nah, seperti itu tinggal kita pasangkan seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang bagian pulis sekondarinya. Nah, seperti ini ya. Kemudian tinggal kita pasang bagian mangkok. Mangkok masih bagus ya, masih aman. Kemudian pasang bagian bos dan mur. Nah, kemudian kita kencangkan juga sama menggunakan tracker. Nah, jadi buat teman-teman semua jangan lupa ya servis di bagian CVT ya supaya tidak kotor seperti ini nih. Istilahnya setiap 5000 km kita bongkar CVT ya, kita cek. Kemudian untuk tutup CVT-nya udah saya bersihkan juga ya karena tadi banyak banget oli-oli. Jadi wajib kita bersihkan ya. Oke, kemudian tinggal kita pasangkan seperti ini ya teman-teman. Tinggal kita dorong, paskan. Kemudian tinggal kita pasang bagian baut-bautnya. Kemudian di bagian bawah ada covernya juga ya, cover seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita kencangkan saja secara menyilang ya supaya rata permukaannya. Kemudian tinggal kita pasang busa udah saya semprot, tinggal kita pasang bagian tutupnya seperti ini. Kemudian baut 10, ada yang panjang 2 biji ya, yang pendek 2. Jadi jangan sampai tertukar karena nggak bisa tertukar, nanti nggak bakalan masuk. Kemudian selang hawa kita masukkan lagi, takutnya nanti kemasukan air ya saat hujan. Jadi harus kita perhatikan. Nah, oke, setelah itu tinggal kita hidupkan saja ya teman-teman. Nah, proses servis CVT pun ini sudah selesai. Tinggal kita coba engkol. Nah, di engkol pun sudah mantap ya. Nah, jadi begitulah teman-teman tutorial cara servis bagian CVT Yamaha Myoje X-Red. Mudah-mudahan